Kita tahu selera setiap orang itu berbeda-beda, namun aku salah satu orang yang nggak terlalu suka dengan desain gamepad yang transparan seperti ini. Seri Daxa Asteria versi 2 yang sebelumnya gua review itu cukup estetik dari segi desainnya. Halo, selamat datang di segmen gadget, dan kali ini kita akan ngebahas soal gamepad dari Rexus yaitu Gladius GX400. Oke, pertama kita akan unboxing terlebih dahulu. Di bagian depan atasnya tertulis Rexus dari seri Gladius. Dia multi-platform gamepad yang kompatibel untuk Switch, Android, dan Windows. Kalau di ketiga device ini bisa, harusnya nggak menutup kemungkinan untuk digunakan ke iOS, macOS, Xbox, PS4, atau konsol lainnya yang punya koneksivitas Bluetooth ya. Di bagian bawah boxnya ada logo macro button. Biasanya macro button ini ada di bagian belakang gamepadnya. Lalu dia punya 3,5 mm jack audio di bagian bawah gamepadnya. Dan berikutnya di motion sensor. Fitur ini mirip-mirip seperti gyroscope yang ada di HP. Dan ini tuh termasuk fitur mahal, tapi nanti kita tes apakah berfungsi atau tidak. Dan di sebelahnya ada logo dual vibration ya. Aku nggak tahu secara detailnya, biasanya gamepad itu vibrationnya ada satu doang di tengah kah? Mungkin ya, tapi gamepad yang satu ini menawarkan dual vibration yang bisa kita lihat karena dia transparan ya, ada di kanan dan ada di kiri juga. Kalau misalkan dia lagi getar, kedua-dua ini bakal berputar gerak ya. Lalu di bagian samping boxnya ada tulisan Bluetooth Gamepad. Untuk di sisi satunya juga sama aja. Lalu di bagian belakangnya terdapat beberapa spesifikasi yang akan aku coba highlight beberapa aja. Dia punya baterai 600 mAh. Aku belum sempat tes sih kapasitas baterai 600 mAh ini bisa bertahan berapa lama. Tapi kalau misalkan ada yang punya pengalaman, bisa di-share di kolom komentar aja. Lalu ada RGB di gamepadnya, dan material gamepadnya adalah ABS. ABS itu apa? Kalau misalkan aku cari di Google, itu munculnya semacam biji plastik ya. Langsung aja kita buka boxnya. Dan ada beberapa kertas, salah satunya buku manual, buku garansi, dan kita juga dapat kabel Type-C to USB-A. Kabelnya sih kualitasnya biasa aja sih. Nah, feel pertama saat pegang ini gamepad, bisa dibilang mantep sih dari segi feel genggamnya ya. Oke, kita coba lihat untuk gamepadnya ada banyak tombol di bagian permukaan sticknya. Kita coba pelajari satu persatu deh. Di bagian kiri atas ada joystick kiri, dan di bagian kanan bawah ada joystick kanan. Lalu di sudut kiri bawah ada D-pad dengan 4 arah, atas, bawah, kiri, kanan. Lalu di bagian kanan ada 4 tombol basic. Dan di bagian tengah ada tombol turbo, kalau yang ini home, dan terus ke kanan lagi ada tombol tangkap. Bawahnya ada 2 tombol lagi yaitu plus dan minus. Fungsinya buat apa nanti kita coba cari tahu. Di tengah-tengah juga ada indikator LED, biasanya buat si gamepad ngasih tahu kalau dia lagi pairing, lagi setting, lagi makro, dan habis baterai, dan lain-lain lah pokoknya. Lalu di bagian atas gamepadnya itu ada tombol R dan L. Lalu di bagian bawahnya lagi ada RZ dan LZ. Dan yang aku notice di sini kedua tombol ini, RZ dan LZ ini, tidak punya Hall effect ya. Jadi dia ngeklik satu kali aja, tidak ada pressure Hall effect seperti yang aku review di gamepad Rexus sebelumnya yaitu Daxa Asteria. Dia punya Hall effect di bagian RZ dan LZ, tapi untuk gamepad yang kali ini aku pegang itu nggak punya ya. Sangat disayangkan sih, soalnya Hall effect itu kayak udah fitur wajib nggak sih untuk gamepad. Kita lanjut lagi, di bagian tengah sini ada port Type-C untuk charging atau koneksiin ke device lewat kabel ya. Lanjut ke bagian belakang ada 2 tombol makro, dan di tengahnya ada tombol sync. Sync ini mirip-mirip seperti tombol power atau pairing lah istilahnya ya. Lalu yang terakhir ada port 3,5 mm jack. Nah, ternyata yang satu ini ada di buku manual booknya. Saat aku baca-baca, di sana tertulis jack ini tuh hanya bisa dipakai saat controller terhubung ke konsol melalui kabel aja. Di sini agak sedikit ambigu sih, soalnya dia ini hanya bisa ke konsol aja atau mungkin bisa ke PC, ke apapun itu yang koneksi pakai kabel bisa atau enggak.
Soalnya di sini dia nulisnya cuma saat controller terhubung ke konsol aja. Selanjutnya kita hidupin aja si gamepadnya ini. Cukup tahan tombol 2 detik aja, bebas apapun. Dia akan hidup sebentar, sekitar 5-10 detik. Itu gunanya dia lagi nyari koneksi atau mencari device yang sebelumnya tersambung dengan gamepad ini. Kalau nggak ketemu, dia bakal mati lagi. Nah, tapi kalau untuk pertama kali pairing, itu beda lagi. Untuk pairingnya itu kita cukup tekan tombol sync yang ada di belakang, tahan, lalu kita tekan tombol X. Secara bersamaan ya. Lalu dia akan masuk ke dalam mode pairing. Nah, mode pairing ini juga lumayan lama ya, sekitar 1 menitan kurang lebih. Pada mode ini gamepad udah bisa kita pairing ke device apapun yang punya receiver Bluetooth ya. Dan di sini aku ada notice juga saat mau pairing ke PC, yang dimana PC gua nggak ada Bluetooth sama sekali. Di paket penjualannya gamepad GX400 ini tidak ada free receiver bawaan gamepadnya ya. Dan di sini aku udah siapin receiver Bluetooth gua yang kurang lebih harganya 30 ribuan lah, ini yang biasa ya. Sebenarnya ada plus minus untuk gamepad yang tidak punya receiver khusus ya, seperti GX400 ini. Tanpa receiver khusus, kita bisa bebas koneksiin gamepad kita ke device apapun, misalkan ke PC, Android, tablet, iPhone, konsol, apapun itu yang ada fitur Bluetooth-nya. Dan untuk minusnya, ini hanya asumsiku aja, tapi mungkin tergantung kualitas receivernya. Akan mempengaruhi delay dari gamepadnya, mungkin aja sih. Dan untuk gamepad yang ada receiver khususnya seperti Daxa Asteria, ya kita nggak perlu lagi beli Bluetooth receivernya untuk di PC. Lalu untuk minusnya, di sini kita nggak bisa sembarangan koneksiin gamepadnya tanpa receiver khusus ya. Jadi kita nggak bisa koneksiin ke iPad, itu nggak bisa. Kecuali kita harus colok si dongle receiver Bluetooth yang khusus ini ke iPad. Nah, gimana caranya? Ya kita butuh Type-C itu USB-A yang female. Ya kita butuh OTG lah istilahnya ya. Kalau mau koneksiin si Daxa Asteria ke iPad. Begitu juga ke device yang lain. Oke, kita kembali lagi ke GX400 ini. Untuk connect ke PC sejauh yang aku coba sih aman-aman aja. Tidak ada delay yang berlebihan, cukup wajar lah untuk gamepad Bluetooth. Aku ada coba juga tes di gamepad tester. Semua tombolnya aman kecuali dua ini sih, turbo dan capture. Sepertinya turbo dan capture ini digunakan untuk shortcut setting-setting si gamepadnya ya. Sedikit tambahan aja untuk yang di PC. Di sini aku nggak sengaja colokin dongle USB Bluetooth-nya itu ke port yang 2.0 ya, yang warna putih. Di casingnya lagi. Dan ternyata koneksi yang dihasilkan setelah gue colok ke sana itu gamepadnya jadi delay parah lah pokoknya ya, nggak bisa dipakai main lah. Alhasil gue coba pindahin ke USB port 3.0 yang warna biru dan ya udah dia balik normal lagi. Lalu untuk vibration test juga oke guys. Kita bisa atur vibration testnya juga dengan cara tekan dan tahan tombol turbo, lalu dorong ke atas si joystick buat naikin intensitas getaran, dan dorong ke bawah untuk turunin intensitas getarannya. Ada 4 urutan tingkat intensitas getaran, dari yang paling kuat, sedang, lemah, dan tanpa getaran. Begitupun sebaliknya, kita atur aja tuh joysticknya mau ke atas, semakin kenceng, mau ke bawah, itu semakin gak ada getaran, semakin lemah. Berikutnya kita coba pairing ke Android guys. Di sini aku coba pakai tablet aja. Seperti biasa kita tekan dan tahan tombol sync plus X ya untuk aktifin mode pairing. Lalu di Android-nya langsung muncul Xbox Wireless Gamepad. Dan langsung kalian klik aja, akan ada beberapa pertanyaan dan kalian oke-okein aja deh. Di Android aku juga nggak nemuin suatu perbedaan dengan yang aku tes di PC. Bisa buat gerakin di home Android, bisa juga di lobby game maupun di gamenya sekalipun. Namun ada beberapa game juga yang di beberapa tempat nggak bisa digerakin pakai gamepad, kayak di lobby. Jadi kita harus sentuh layar secara manual dan begitu di game baru bisa digerakin lagi pakai gamepadnya. Berikutnya aku coba di iPad, koneksi in-nya kurang lebih sama, tahan sync dan X. Lalu buka Bluetooth di iPad dan pairing. Aku ngerasa delay-nya lebih nggak berasa ketika aku coba di iPad. Mungkin kualitas dari receiver Bluetooth-nya akan ngaruh ke delay si gamepad-nya mungkin. Atau mungkin cuma suges aja sih.
Kita udah coba koneksiin ke PC, Android, dan iOS. Kalau ketiga ini bisa, harusnya konsol selain Switch juga bisa sih. Tapi aku nggak bisa cobain sekarang karena lagi nggak ada unitnya juga ya. Next, kita bahas fitur-fitur yang ada di gamepadnya. Yang pertama itu RGB, guys. Ada 3 lampu yang berbeda di sini. Yang pertama itu RGB, yang kedua itu lampu joystick, yang ketiga itu lampu ABXY. Kalau untuk joystick kita bisa matiin dengan tahan tombol LZ dan RZ guys selama 6 detik atau tahan tombol minus lalu panah ke kiri. Untuk matiin lampu ABXY itu dengan tahan tombol R dan R selama 6 detik. Lalu yang terakhir untuk matiin RGB kita bisa set kecerahan ke 0 aja dengan cara tahan tombol minus kemudian tekan panah bawah guys untuk meredupkan RGB dan panah atas untuk menaikkan kecerahan RGB. Dan RGB ini ada beberapa mode. Yang pertama dia default berganti-ganti warna dengan smooth ya, kayak biasalah. Lalu yang kedua itu mode switch. Dia berganti warna dengan tajam dari satu warna ke warna lain tanpa transisi. Berikutnya di mode breathe. RGB-nya berganti seperti saat sedang bernafas guys, kayak redup lalu terang lagi, redup lalu terang lagi sambil ganti warna. Dan yang terakhir adalah warna satuan. Dia stay dengan satu warna, namun kita bisa ganti warna tersebut dengan tahan tombol plus, lalu tekan tombol panah kanan guys. Cara berulang tuh, sampai kalian dapat warna yang kalian suka. Lalu ada fitur turbo. Fitur ini kayak udah biasa di dalam gamepad ya. Biasa digunain di game FPS, fungsinya untuk mengulang tombol yang sama berulang kali guys, tanpa kalian menekan tombolnya. Contohnya tombol menembak guys di sini ya, kita pakai RZ tombol nembaknya. Nah, untuk menembak secara otomatis kita hanya perlu tekan tombol turbo, tahan ya, lalu kita pencet tombol RZ guys. Maka lampu LED-nya bakal kayak ngeburst gitu guys. Dia bakal kedip-kedip terus, yang artinya tombol turbo udah hidup ya, dan dia di gamenya juga akan otomatis langsung nembak sendiri gitu ya. Jadi kita tinggal aim aja tuh. Untuk ngebatalinnya cukup tekan tombol turbo dan RZ lagi gitu. Turbo ini nggak selalu digunain ke RZ ya, bisa juga kalian pakai ke semua tombol, misalkan tekan turbo lalu X, tekan turbo lalu Y, kayak gitu-gitu. Oke, kesimpulannya gamepad yang satu ini secara desain cukup oke untuk beberapa orang ya. Kalau dilihat dari sudut pandang orang lain, gamepadnya cukup abstrak dengan isi mesin, transparan ya. Kayak lagi dipakein stiker aja sih, lebih unik. Lalu gamepad ini hanya ada satu tipe aja, transparan, karena untuk warna itu bisa kita atur dari RGB aja. Kalau misalkan terlalu mencolok, kita bisa redupin juga warnanya guys. Lalu gamepad ini juga nggak terlalu berat, ataupun enteng. Ya berasa gamepad middle class aja sih. Untuk fitur makronya di belakang gamepad ada 2 tombol, yang di sebelah kiri itu dia di tag-nya tombol A, dan yang di sebelah kanan makro itu dia di tag-nya tombol B. Namun kalian bisa setting sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa baca aja di buku manualnya untuk panduannya. Nah, yang terakhir untuk motion sensornya. Di sini aku sama sekali nggak nemuin adanya fitur motion sensor di gamepad GX400 ini. Karena setelah aku lihat referensi gamepad orang lain yang ada motion sensornya, itu ketika dia connect, lalu aku langsung cek settingan di Steam. Dia bakal muncul pengaturan giroskop. Tapi di GX400 ini, dia nggak muncul sama sekali si settingan giroskopnya. Tapi aku tetap coba tes ke beberapa game dan hasilnya nihil. Di PC aku tes nggak bisa. Di iPad pun sama. Apa giroskopnya hanya untuk konsol? Nggak tahu ya. Soalnya di video promosi Rexus, dia bisa pakai giroskop. Karena aku penasaran, jadi aku chat customer service Rexusnya via WhatsApp. Kok motion sensornya nggak berfungsi? Di sana dia minta video testingnya. Lalu aku kasih lihat motion sensornya nggak aktif di video tersebut. Kemudian dijawab kayak yang ada di chat. Gamepadnya langsung bisa aktif. Dan di sini aku ngerasa kok nggak nyambung ya. Lalu aku perjelas lagi. Kakak, bisa jelasin nggak apa itu motion sensor yang ada di boxnya?
Dan dia nggak langsung jawab, lalu bertanya, apakah ada bukti pembelian? Aku kirim checkoutanku lewat toko oren. Baru deh dia mau masuk ke prosedur selanjutnya. Di sini dia tanya, bersedia nggak kalau gamepadnya dikirim balik buat kita cek permasalahannya. Tapi kan di sini aku cuma mau tanya kejelasannya aja sih. Motion sensor yang dimaksud tuh kayak gimana? Dan terakhir dia jawab, motion sensor udah bisa langsung aktif ya, katanya. Cuma ya udahlah, aku nggak mau ambil pusing. Tapi yang aku dapat motion sensornya nggak berfungsi sama sekali. Atau mungkin kalian punya permasalahan seperti yang aku alami. Apakah ada solusi? Boleh bantu gua di kolom komentar. Itu aja untuk review dari gamepad Gladius GX 400. Seperti biasa, link pembelian ada di deskripsi, toko oranye dan hijau. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dah.